Pada sel elektrolisis, reaksi redoks tidak bisa berlangsung secara spontan. Oleh karena itu, sel elektrolisis memerlukan energi listrik untuk melangsungkan reaksinya. Pada sel elektrolisis, di sini tersusun dari wadah, elektrode, elektrolit, dan sumber arus arah. Kemudian di sini juga ada tanda panah. Tanda panah menunjukkan arah aliran elektron. Dari mana? Sama seperti pada sel volta, yaitu dari anoda ke katoda. Yang berbeda adalah muatan elektrodanya. Kalau pada sel volta, kapan katoda positif, anoda negatif? Kemudian pada sel elektrolisis, kenapa katoda negatif, anoda positif? Untuk menentukan reaksi di katoda pada sel elektrolisis, maka kita memperhatikan apakah kationnya masuk golongan 1A, 2A, ataukah Al dan Mn. Jika masuk golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka kita lihat fasenya. Fase itu wujud. Kalau fasenya larutan, maka nanti yang direduksi air. Contoh di sini NaCl, Na golongan 1A, fasenya larutan, maka nanti Na tidak direduksi, tapi yang direduksi air. Kemudian jika fasenya lelehan atau leburan, maka tetap direduksi. Reaksinya sudah ada Xn plus ditambah N elektron menghasilkan X solid. Misal kita mengelektrolisis lelehan NaCl. Di sini Na tetap direduksi. Na plus golongan 1A muatannya plus 1, maka ditambah 1 elektron menghasilkan Na solid. Kemudian jika nanti kationnya selain dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka nanti tetap direduksi. Selain golongan 1A, 2A misalnya apa? Zn, Cu, Ag, dan lain sebagainya. Di sini contohnya adalah Zn. Ini reduksi dari Zn, 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn solid. Untuk menentukan reaksi di anoda, maka kita melihat dahulu jenis elektrodenya. Jika elektrodenya tidak aktif atau inert, maka nanti kita melihat ionnya atau anionnya. Jika anionnya adalah sisa asam oksi itu adalah asam yang mengandung oksigen. Contoh sisa asam oksi adalah NO3-, CO3-, SO4-, PO4-. Nah, jika merupakan sisa asam oksi, maka nanti yang dioksidasi adalah air. Ini sudah ada reaksi oksidasi air. Kemudian jika bukan asam oksi bagaimana? Jika bukan sisa asam oksi, maka anion tersebut tetap dioksidasi. Nah, ketika nanti ternyata elektrodenya aktif atau non-inert, yaitu selain CPtAu, maka nanti yang dioksidasi adalah elektrode. Jika kalian akan menuliskan reaksi elektrolisis, langkah pertama adalah kita cek kationnya. Apakah termasuk golongan 1A, 2A, Al, Mn? Jika bukan, maka kation direduksi. Jika termasuk dalam golongan 1A, 2A, Al, Mn, maka kita cek fasenya. Jika larutan, direduksi air. Jika lelehan atau leburan, kation yang direduksi. Kemudian di anoda. Kalau anoda yang kita cek adalah elektrodanya, apakah aktif atau tidak aktif. Jika ternyata elektrodanya aktif, langsung yang dioksidasi adalah elektrode. Jika elektrodanya inert atau tidak aktif, maka kita cek. Jika nanti sisa asam oksi, yang dioksidasi air. Jika anion bukan sisa asam oksi, maka yang dioksidasi adalah anionnya. Pada contoh soal yang pertama ini, kalian disuruh menuliskan reaksi elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektrode PT. Kita tuliskan dulu ionisasi dari MgCl2. MgCl2 Aq menghasilkan Mg2 plus Aq plus 2 Cl- Aq. Nah, dilihat kationnya adalah Mg2+. Mg adalah golongan 2A. Kalau golongan 2A, maka kita cek fasenya. Ternyata larutan. Maka
Yang direduksi adalah air. Kemudian untuk anoda kita cek elektrodenya. Elektrodenya PT. PT ini inet. Nah, ternyata kalau PT inet atau tidak aktif, maka kita cek anionnya. Anionnya adalah Cl-. Cl- bukan sisa asam oksi, maka Cl- ini akan dioksidasi. Nah, bagaimana reaksinya? Di katoda, di sini sudah kita analisis yang direduksi air, kita tuliskan reaksi reduksinya. Kemudian anodanya, karena bukan sisa asam oksi, maka yang dioksidasi adalah Cl-. Ini sudah dituliskan reaksinya. Reduksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2. Kemudian oksidasinya 2Cl- menghasilkan Cl2 dan 2 elektron. Di sini jumlah elektronnya sudah sama, maka tidak perlu disetarakan, langsung dijumlahkan. 2Cl- ditambah 2H2O menghasilkan Cl2 gas ditambah 2OH- ditambah H2. Contoh yang kedua masih sama, yaitu elektrolisis larutan MgCl2 tapi dengan elektrode Ag. Di sini Mg 2+ dari Fg ya, masuk golongan 2A, maka kita lihat fasenya larutan. Karena fase larutan, maka yang direduksi air. Sementara elektrodenya kita lihat Ag. Ag ini adalah elektrode yang aktif, maka nanti yang dioksidasi adalah Ag-nya. Nah, untuk katoda reduksinya adalah air, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Kita lihat elektronnya 2. Kemudian yang oksidasi di sini karena Ag itu aktif, maka Ag dioksidasi menghasilkan Ag+ ditambah 1 elektron. Karena di sini elektronnya reduksi 2, oksidasi 1, maka ini reaksi oksidasinya dikalikan 2 sehingga menjadi 2Ag menghasilkan 2Ag+ ditambah 2 elektron. Sudah sama, kita jumlahkan. Elektronnya karena di kanan kiri sama, maka saling meniadakan sehingga reaksinya menjadi 2Ag solid ditambah 2H2O menghasilkan 2Ag+ ditambah 2OH- ditambah 2H2 gas. Contoh yang ketiga, reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode C atau karbon. Di sini kita ionkan CuSO4 menghasilkan Cu2+ Ag ditambah SO4 2- Ag. Nah, kita lihat Cu bukan golongan 1A, 2A, Al maupun Mn, sehingga Cu akan direduksi. Kemudian anodanya kita lihat, anodanya elektrodenya adalah karbon, inet, sehingga kita harus melihat anionnya, apakah sisa asam oksi atau bukan. Anionnya adalah SO4 2-. SO4 2- masuk sisa asam oksi, maka yang dioksidasi adalah air. Sehingga reaksinya di katoda Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Kemudian anodanya 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 plus 4 elektron. Di sini direduksi Cu ditambah 2 elektron, sedangkan oksidasinya 4 elektron, belum sama. Maka reaksi reduksi Cu2+ ini dikali 2 sehingga menjadi 2 Cu2+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2 Cu. Sudah sama elektronnya, saling menghabiskan sehingga reaksinya adalah 2 Cu2+ ditambah 2H2O menghasilkan 2 Cu solid ditambah 4H+ ditambah gas oksigen. Untuk contoh yang keempat, ini reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode Cu. Nah, kita ionkan dulu CuSO4 menghasilkan Cu2+ ditambah SO4 2-. Kemudian di katoda karena Cu bukan golongan 1A, 2A, Mn, maka Cu direduksi. Sementara untuk anoda kita lihat elektrodenya. Elektrodenya adalah Cu. Cu adalah elektrode aktif, maka elektrode Cu ini yang akan dioksidasi. Reaksinya bagaimana? Nah, di katoda reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Kemudian
anodanya, karena elektrodenya aktif maka Cu yang dioksidasi. Cu solid menghasilkan Cu2+ plus 2 elektron. Nah, di sini di kiri kanan sama-sama ada Cu2+, sama-sama juga ada 2 elektron, saling menghabiskan. Yang tersisa adalah Cu solid dan Cu solid juga di kanan. Bedanya yang di kiri ini berasal atau ditempatkan di anoda, sementara Cu solid yang di kanan itu adalah yang di katoda. Nah, demikian tadi adalah contoh analisis dan ketentuan reaksi pada sel elektrolisis. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.